وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استمر دراستنا أيها الأمهات من كتاب Fiqh Sunnah lin Nisa. Kita sudah sampai pada poin berapa? Qala Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala. Berkata Syekh Abu Malik rahimahullah ta'ala, ba'du ahkam salatil jamaah, tentang beberapa hukum pada masalah salat berjamaah adalah Isnata Ashar, kita ulang yang ke-12, salatun nafilah khalfa man yusalliyan nafilah. Salatnya orang yang salat sunnahnya seseorang yang di belakang orang yang juga mengerjakan salat sunnah. Wa hadha jaizun aidan an tusalliyan nafilata fi jama'atin. Hal ini juga termasuk perkara yang boleh apabila ukhti muslimah mengerjakan sholat sunnah berjamaah. Wa qad taqaddama salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Anas bin Malik wa ummihi. Sungguh berlalu pembahasan tentang sholat sunnahnya Nabi berjamaah bersama Anas bin Malik dan juga ibunya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bi Ibni Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengerjakan sholat sunnah bersama Ibnu Abbas. Wa kadzalika bi Hudzaifah sholatil lail. Beliau juga pernah sholat malam bersama dengan Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala. Dengan demikian sholat sunnah berjamaah boleh. Saya tambahkan, lakin laisa kullu sholatin nafilah jaizatun bil jamaah. Tidak setiap sholat sunnah boleh dikerjakan secara berjamaah. Misalnya adalah al-istikharah, sholat istikharah. Tidak ada nas yang menyebutkan sholat istikharah dilakukan dengan cara berjamaah. Melakukannya tentu perbuatan ini mengada-ngada dalam agama, dan ini perbuatan bid'ah. Contoh yang lainnya, sholat apa ibu? Sholat duha boleh berjamaah, tapi tidak boleh terus-menerus. Sholat sunnah taubat tidak boleh dilakukan secara berjamaah karena tidak ada dalilnya tentang hal ini. Atau sholat tahiyatul masjid berjamaah, nah ini nggak boleh karena tidak ada. Taib. Yang ke-13, la yajuzu taswisun nisa ba'duhunna ala ba'din bil qiraati wat takbiri. Tidak boleh wanita dalam sholatnya membaca berdesis sebagian atas sebagian yang lainnya dengan qiraah maupun takbir. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a as-sahabata yajharuna bil qiraati fil masjid faqala. Karena sesungguhnya Nabi pernah mendengar seorang sahabat, beliau mengerjakan sholat dengan suara yang dikeraskan di dalam masjid. Beliau berkata, ala kullukum munajin rabbahu. Ketahuilah, setiap kalian ini sedang bermunajat, berbisik kepada Rabbnya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Maka janganlah salah seorang di antara kalian itu, janganlah sebagian kalian itu menyakiti sebagian yang lainnya dengan sholatnya. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Jangan suara sebagian diangkat atas sebagian yang lainnya. Au qala fis shalah, atau disebutkan dalam hadis yang lainnya di dalam sholat. Misal orang membaca doa dalam sujudnya dikeraskan, subhana rabbiyal a'la, atau
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sehingga terdengar di kanan dan di kirinya. Yang boleh jadi di sebelahnya bermunajat pula. Kalau seandainya suara itu terdengar oleh yang lainnya, ini bisa mengganggu kekhusyuan atau merubah permintaan. Yang tadi yang di sebelahnya mau berkata Allahumma zidni ilman warzuqni fahman, sebelahnya ucapkan Allahumma afini fi basari, afini fid dini wad dunyai. Akhirnya bacaannya tercampur aduk, doanya menjadi tidak konsentrasi sebagian atau sebagian yang lainnya. Atau mungkin membaca surat yang bacaannya masing-masingnya terdengar berdesis. Kalau semua orang berdesis, maka bacanya seperti suara lebah. Padahal itu tidak terjadi kecuali berzikir di luar sholat. Kalau di luar sholat, para sahabat berzikir dengan suara yang sedikit keluar, bukan ditinggikan seperti orang yang berbisik lirih, sehingga suaranya masing-masing dengan yang lainnya itu terdengar seperti suara lebah. Nah, ini nggak apa-apa yuk, ya. Itu pun dengan catatan tidak mengganggu orang yang sedang masbuk, terlambat ketika dia datang ke masjid. 14. Salatul mar'atil masbuqah. Beberapa hukum yang berkaitan dengan sholatnya wanita yang masbuqah, terlambat datang sholat berjamaah. Pertama atau alif, ad-dukhul ma'al imami ala halihi liidraki fadilatil jamaah. Orang yang masuk ke dalam jamaah mestinya dia masuk bersama dengan kondisi imam, apapun keadaannya, untuk mendapatkan keutamaan berjamaahnya. Qal idza dakhaltil masjidah, bila anti saudariku muslimah memasuki masjid, wa hum yusallun, sementara jamaah sudah melakukan salat, fadkhuli ma'al imami ala halihi, masuklah engkau ke dalam salat bersama dengan keadaan imam salat, walau kana fil qa'datil akhirati, misalnya sekalipun si imam sedang berada pada duduk tasyahud akhirnya, qabla salami, yang penting sebelum salam, maka duduklah. Madalil, apa dalilnya? Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian jumpai, kondisi apa yang kalian jumpai, salatlah kalian dalam kondisi itu. Apa yang luput darimu, sempurnakanlah kekurangannya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ibu masuk, imamnya sedang ruku, ya takbir Allahu Akbar, kemudian ruku. Apakah boleh takbir kemudian ruku sambil berjalan? Boleh, tidak dilarang. Kama akhrajahu Abu Dawud, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ketika seorang tabi'in bersama Abdullah ibn Mas'ud datang terlambat, beliau mengatakan kuntu ma'a Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, aku bersama dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, fadakhalna al-masjida fawajadna hum yusallun wa yarka'un. Kami masuk masjid, kami menjumpai kaum muslimin salat dalam keadaan sudah ruku. Fakabbara Abdullah fakabartu, beliau takbir, aku juga takbir. Fayamsi Abdullah wa ana kadzalik wa huwa raqian, aku lihat Abdullah itu ruku sambil jalan, aku pun begitu juga, ruku sambil berjalan. Falamma salima aw yansarif al-imamu fa arada an aqima min al-qa'dah, ketika imam sudah salam, aku mau bangkit lagi dari tempat aku duduk tasyahud itu. Fa akhadha yadi Abdullah menarik tanganku, faqal hasbuk, cukup. Kata Abdullah cukup, berarti menurut Abdullah bin Mas'ud ruku sudah menyempurnakan satu rakaat. Kalau kita sholat dapat ruku bersama imam, itu berarti dapat
1 rakaat. Fahimtunna? Lakin tapi hadhil mas'alah fihi khilaf bainal ulama. Tentang masalah ini tidak kita bisa pungkiri, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala fil dalam kitab Al Imam Syafi'i menyebutkan la yudriku rajulun shalah idza fatata fatihatal kitab. La yudriku rajulun raka'ata idza fatata fatihatal kitab. Kalau kehilangan surat Al-Fatihah maka tidak ada rakaat baginya. Wa dalilu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la fatihatal kitab, rawahu Muslim. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mendapatkan surat Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Imam Ahmad kama qala Ibnu Qudamah fil Mughni, sebagaimana dalam kitab Al-Mughni Imam Ahmad menyebutkan wa amma makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman la fatihatul kitab. Adapun makna tidak ada salat bagi orang yang tidak mendapatkan surat Al-Fatihah, ai idza shalla rajulun fi kulli raka'atin lam yaqra bi fatihatil kitab fala salata lahu. Yakni apabila dia berada dalam sebuah salat dari rakaat pertama sampai terakhir enggak ada Al-Fatihahnya sama sekali, maka salatnya tidak sah. Amma Abu Hanifah yaqul, adapun Abu Hanifah mengatakan fa in kana rajulun ma'mum aw ya'ummuhu an-nas aw fa in kana rajulun ma'mum aw ya'ummul imam, kalau dia menjadi makmum atau imam mengimami dirinya, fala yajib alaihi bil qiraah, tidak wajib baginya membaca Al-Fatihah. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, di anna Allah taala yaqul, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Bila dibacakan Al-Qur'an itu, dengarkanlah dan diam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu Ahmad. Dan Imam Ahmad mengeluarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'u syai'an khalfi inna qira'atukum yakhtalitu bi qira'atukum takhtalitu bi qira'ati aw kama qala alaihi salatu wasallam. Jangan baca apapun di belakangku dari Al-Qur'an, karena bacaan kalian bercampur dengan bacaanku. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Al-Albani merajihkan kalau di belakang imam di saat Al-Fatihah dibaca dengan suara keras tidak wajib membaca Al-Fatihah. Di saat seseorang itu menjumpai imam membaca sirriyah seperti rakaat pertama dan kedua atau salat zuhur dan asar dari pertama sampai akhir, dia wajib membaca Al-Fatihah. Tapi bila dia terlambat tidak dengan sengaja, kemudian menjumpai imam rukuk dan dia rukuk bersama dengan imam sempurna, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Fahimtunna? Wa qala Abu Malik hafizallahu ta'ala wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima dakhala rajulun wa hum sujudun fasajada. Ya, ini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki ketika menjumpai kaum muslimin itu sujud, maka ia pun sujud. Hakada fasna'u, beginilah kalian hendaknya melakukannya. Wala ta'taddu biha, man wajadani raki'an aw qa'iman aw sajidan, man wajadani raki'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i ala halil lati ana alaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu melampaui apa yang ada pada salat itu. Barang siapa menjumpai aku ruku atau berdiri atau sujud, hendaklah dia menjadikan bersama aku keadaanku di mana aku salat padanya itu. Berarti kalau kita menjumpai imam duduk, kita duduk, ruku, kita ruku, sujud, kita sujud. Kalau imam kita jumpai salam, kita ngapain, Bu? Apa kita salam juga? Tidak. Jadi karena dia penutup sholat, maka kita memulai dari awal kembali. Kalau kita datang imamnya sudah assalamualaikum, ibu jangan Allahu Akbar kemudian langsung salam. Lah, karena ini penutup sebuah sholat. Fahimtunna?
amma ma qara'na min hadis huwa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih wa lahu syahidun inda Tirmidzi bi sanadin dhaif. Hadis tadi riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, ada pula syahidnya, penguatnya dalam riwayat Imam Tirmidzi nomor 591, hanya sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Baik. Ba atau B. Idraku hukmil jamaah. Batasan seseorang dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Maksudnya, ibu dianggap dapat sholat berjamaah itu kalau ibu terhitung 1 rakaat bersama dengan imam. Fahimtunna? La isbitu laki hukmal jamaah illa idza adrakti raka'atan kamilatan mal imam. Tidak ada riwayat bagimu yang menjelaskan tentang hukum mendapatkan jamaah kecuali engkau mendapatkan 1 rakaat sempurna bersama imam. Apa dalilnya? Akhrajul Bukhari wa Muslim. Man adraka raka'atan. Sesiapapun yang mendapatkan 1 rakaat minas salati, dari sebuah salat, faqad adraka salat, berarti dia mendapatkan salat berjamaah. Gimana Ustaz kalau yang tasyahud akhir? Apa dia nggak mendapatkan pahala jamaah? Dapat nggak ibu? Dapat nggak pahala jamaah? Hah? Dapat pahala jamaah tidak? Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sebuah sholat, sungguh dia telah mendapatkan sebuah sholat. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lebih tepat untuk disebutkan orang yang sholat waktunya hampir habis. Jadi ibu sholat maghrib, batas sholat maghrib kapan bu? Batas sholat maghrib kapan ummahat? Mendekati isya atau masuknya sholat isya? Nah, khilaf bainal ummahat. Berbeda pendapat ini ummahat ini. Diganti yang gampang lah. Batas sholat fajar, batas sholat subuh itu loh, kapan bu? Terbitnya matahari. Batas sholat maghrib, itu awal sholat maghrib itu bu. Tenggelamnya matahari itu awal sholat maghrib. Batas sholat maghrib, hilangnya cahaya di ufuk. Lah kalau awal sholat isya, awal sholat isya bulat wae ya. Ustaz ini bulat saja. Nah ibu dan sekalian, iya benar, batas sholat itu ditandai dengan masuknya waktu sholat yang lain. Jadi kalau ibu ditanya kapan batas sholat maghrib, masuknya sholat isya. Kapan itu? Hilangnya warna merah di warna syafaq di ufuk. Kapan masuknya waktu sholat isya? Ya hilangnya warna merah di ufuk. Kapan batas akhirnya sholat isya? Menjelang subuh. Nah, pertengahan sholat. Pertengahan waktu malam. Lewat malam sudah bukan waktu sholat isya. Nanti ibu lihat dalam kitab Umdatul Ahkam. Punya kitab Umdatul Ahkam ibu? Belum ya, masya Allah. Atau bisa dilihat di pembahasannya sudah. Di awal-awal pembahasan tentang waktu masuknya sholat. Insyaallah kalau ibu tidak lupa. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ibu sekalian. Jadi di sini menyebutkan kalau ibu misalnya mau mengerjakan sholat maghrib, hampir habis waktunya, ibu dapat 1 rakaat langsung masuk isya, itu dianggap dapat sholat. Itu maksudnya. Tapi tentang permasalahan kalau ada orang datang sampai di masjid, dia menjumpai imam duduk tasyahud akhir, apakah dia dapat pahala jamaah? Di sini ulama berbeda pendapat, seperti ibu-ibu berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dia dapat pahala jamaah. Alasannya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena sebab niatnya. Bukankah Nabi telah menyebutkan ada sebagian orang yang tinggal di Madinah, dia bersama dengan kita ketika kita mendaki, ketika kita menuruni, ketika kita berperang, dan ketika mereka mati dapat pahala seperti kita yang dapat. Para sahabat berkata, "Loh bagaimana mungkin itu bisa terjadi ya Rasulullah?" Kata Nabi, mereka ingin pergi berjihad, cuman
mereka terhalangi sesuatu, udzur. Niat mereka lah yang membuat mereka dapat pahala jihad itu. Nah, di sini pendapat pertama mengatakan dia punya niat untuk salat berjamaah, datang ke masjid sudah berusaha, ternyata sudah duduk tasyahud akhir, mungkin karena macet, mungkin karena macam-macam sebabnya. Insya Allah, kata pendapat yang pertama, dia dapat pahala berjamaah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan seperti yang tadi, ya kalau dia nggak dapat satu rakaat sempurna berarti tidak dapat jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang ketiga mengatakan dia dapat niat pahala jamaah, tapi nggak dapat pahala sholat wallahu a'lam bishawab. Ala kuliah, dalil-dalil yang kuat yang banyak mengarah, yakni ketika dia sudah punya niat berjamaah, kemudian datang menjumpai imam pada rakaat yang terakhir misalnya tasyahud akhir, insya Allah dia termasuk orang yang mendapatkan pahala tentu tidak sama dengan yang dari awal sampai akhir. Fahim tunna? Jim atau C? Jim itu C ya, kalau dalam abjad. Bima tudrikina raka'ah ma'al imam. Nah ini dia. Dengan apa Anda dianggap dapat satu rakaat bersama imam? Nah kata beliau, daba jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, ila annaki idza adraktir ruku', apabila engkau mendapatkan ruku' bersama imam ma'al imami, faqad adrakti hadi raka'ah, sungguh engkau telah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Walau dakhalti fi sholati ba'da qiyami min ar-ruku' fa innaka tadkhulina ma'ahu hadi raka'ah, tadkhulina ma'ahu kama taqaddama lakin la tuaddiha raka'atan. Kata beliau, kalau engkau mendapati imam telah bangkit dari ruku, engkau masuk bersama dengan imam sebagaimana penjelasan yang sebelumnya, tapi tidak dihitung sebagai satu rakaat. Fa idza sallama al-imam kumti faqaditi ma fataki. Bila imam telah salam, maka engkau bangkit menyempurnakan apa yang kurang darimu. Ibu berada pada rakaat ketiga salat maghrib. Pas ibu mau masuk, imamnya bangkit sami Allahu liman hamidah. Ibu ikut imam atau tidak? Ikut. Dapat rakaat atau tidak? Dapat rakaat atau tidak? Tidak, karena sudah bangkit dari. Kalau begitu nanti ibu sholatnya berapa rakaat? Sholatnya berapa rakaat? Maghrib, sholat maghrib 3 rakaat. Nah, kata. Pertanyaan buat ibu-ibu, sujud sahwi enggak? Sujud sahwi tidak. Apa arti sujud sahwi? Ya begitulah, barakallahu fiikum. Sahih, benar. Itu benar. Nah maka Ibnu sekalian rahimahullah, menambah atau mengurangi atau merasa ragu di dalam sholat bukan karena sengaja, bukan karena lah ibu tadi nambah atau kurang. Apa yang ditambah? Hah? Saya ulang, ibu tadi nambah atau kurang? Apa yang ditambah? Rakaat. Ibu sholat maghrib berapa rakaat? Lah kan 3 tetap tadi. Kalau gitu apa yang ibu tambah? Ada yang ditambah nggak? Lah ibu tadi ruku bersama tidak bersama imam tidak? Sujud bersama imam tidak? Dihitung rakaat tidak? Rakaat yang ibu lakukan berapa hati? Ibu nambah nggak? Nambah apa? Nambah gerakan salat berupa apa? Iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud, sahih? Nah, sujud sahwi enggak? Mulai bingung sudah, ya? Tidak perlu sujud. Tadi kan ta'rif sujud sahwi sudah disebutkan, menambah dan mengurang bukan karena. Yang itu tadi kan karena ada illah, ada sebab di mana seorang makmum wajib mengikuti si imam. Fahim tunna? Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau pertanyaan berikut jangan lupa lagi ya Bu ya. Kalau pertanyaan yang salah jangan lupa. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, bainama dzaba ba'dul ulama'i minhumul Bukhari wa Ibnu Hazm Wasyaukani ila anna raka'ata la tudrak illa bi idrakil Fatihah.
lima taqaddama min umumi qauli sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, rawahu Bukhari wa Muslim. Sementara sebagian ulama lagi dari kalangan kaum muslimin, di antara mereka Imam Bukhari, Imam Ibnu Hazm, juga Asy-Syaukani rahimahumullahu taala al-Jami' mengatakan rakaat itu tidak dijumpai kecuali engkau mendapatkan surat Al-Fatihah, sebagaimana keumuman riwayat yang telah berlalu, di antaranya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat atau Fatihatul Kitab. Walhasil ada khilaf bainal ulama. Ini adalah khilaf di antara para ulama. Tugas kita yang pertama, ketika menjumpai khilaf tidak boleh bersikap asabiyah, kemudian taklid dengan salah satu dari ulama ini, enggak boleh. Kita mesti menggali dan terus menggali, mencari mana di antara dua pendapat yang paling kuat. Yang kedua, tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Kalau ada yang mengatakan kamu enggak dapat rakaatnya, hadisnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, dijawab lagi, ada sahabat yang datang kemudian mereka itu sholat ruku dapat, enggak nambah lagi. Bukankah sahabat lebih paham hadis ini dibandingkan kamu? Kan begitu, Ibu. Sahabat lebih paham, sahabat ngerti hadis ini karena hadis ini dibacakan di zaman Nabi. Akan tetapi sahabat enggak berbuat seperti yang kamu lakukan. Kalau begitu siapa yang pintar, kamu atau sahabat? Akhirnya jadi berantem. Iya atau tidak? Jadi mestinya kaum muslimin ungkapkan dalilnya. Sudah, kalau Anda yakin dengan yang ini, Anda sudah sampaikan, mereka yakin dengan itu, mereka sudah menyampaikan, Anda tidak bisa mentarjih, saya tidak bisa mentarjih, lakukan yang kita sanggup lakukan. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah engkau kepada Allah sebatas kemampuan yang kamu miliki. Fahimtunna? Yang ketiga, tidak saling menganggap batal sholat di belakang mereka masing-masingnya. Wah, itu keyakinannya begitu tuh. Kita sholat di belakangnya tidak sah, nggak boleh. Ini terlalu tergesa-gesa. Yang keempat, ini bukti luasnya permasalahan Islam. Tatkala urusannya tanawwu, tatkala urusannya perkara yang cabang, bukan perkara yang tudot, yang pokok, bukan perkara yang pokok sekali. Khilaf yang seperti ini harus banyak dipermaklumi. Fahimna? Jangan kemudian saling ini gontok-gontokan, jangan. Masalah misalnya seperti kemarin Ustaz Nuzul ditanya, gimana hukumnya? Lihat apa? Televisi suatnya begini, Ustaz Nuzul mengatakan, ya enggak apa-apa. Nanti ustaz yang lainnya berpendapat enggak boleh. Mungkin ustaz yang lainnya berpendapat lihat situasinya. Mereka lagi pendapat lagi, ya perlu enggak? Kalau enggak ya enggak usah, kan begitu, Ibu. Ini bab yang tanawu. Jangan terus kemudian dijadikan sebab untuk saling menjatuhkan. Enggak usah ngaji di sana. Di sana ngajinya masih pakai televisi. Yang satu ngomong jangan di sana terlalu keras, enggak tahu, nggak mengerti keadaan dan kondisi. Akhirnya Masya Allah, gara-gara masalah apa hukum ngaji pakai apa? Televisi, saling memusuhi. Kan gampang. Antum yang punya pendapat nggak perlu lihat televisi, ya ambil tempat yang nggak ada apa? Selesai masalah. Fahim tuh? Yang mengatakan boleh lihat televisi kan bukan tujuannya memelototi si ustadznya, kan gitu ya. Kalau melototi ustadznya kan paling sakit mata nanti, atau semisalnya. Alaisa kadalik. Jadi babnya dibuat gampang. Masalah hijab misalnya, sebagian berpendapat wajib harus itu begini begitu, sebagian lain mengatakan lihat kondisinya. Sebagian orang, jangan dijadikan perkara untuk saling menjatuhkan. Masih banyak yang perlu kita pikirkan. Perkara-perkara yang tabot, perkara-perkara yang pokok, ini harus kita perhatikan. Antara kita dengan Syiah, antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Paham tuh? Masih banyak perlu diperjuangkan sampai umat ini paham lalu memilih yang terbaik di antara perkara-perkara yang baik. Alaisa kadzalik? Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan Ibu sekalian. Sedikit nyimpang, enggak apa-apa ya. Yang ke-15, Ibu. Yang ke-15, karahatus shaffi bainal a'midah.
tidak disukainya membuat shaf yang terputus dengan tiang atau berada di antara dua tiang. Ini tiang, ini tiang. Ibu bikin shaf di tengah-tengahnya, nggak disukai. Karena bisa jadi ini memutuskan apa? Shaf. Syekh Albani berpendapat haram hukumnya, bukan makruh saja, haram. Idza shallaiti fi jama'atin fa innahu yuqra'u ayatta'ul 'amudu shaffa. Kata beliau, bila engkau sholat berjamaah, sungguh tidak disukai tiang-tiang itu memutuskan shaf Anda. Tiang itu memutuskan shaf. Apa ada dalilnya? Muawiyah ibnu Qurrah menyebutkan dari ayahnya, ia berkata, kunna nunha an nasuffa baina sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa natrad anha tordan. Dulu kami itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh, dilarang membuat shaf di antara apa? Tiang-tiang. Di sini jelas menunjukkan nggak disukai bikin shaf di antara tiang-tiang atau sholat yang kemudian diputuskan dengan tiang. Muskilahnya masjid di zaman sekarang banyak tiangnya. Ini sampai bukan hanya Masjid Nabawi juga, Masjidil Haram juga banyak tiangnya. Alaysa kadzalik? Nah, para ulama menyebutkan ini kondisi yang tidak memungkinkan. Kayak Masjid Nabawi, Bu, itu penuh terus masjidnya. Masjidnya penuh, Masjidil Haram penuh. Ya nggak mungkin menghindarinya. Ini berbeda kalau misalnya ibu jumpai masjid jamaahnya cuma 2 shaf atau 3 shaf, kemudian nggak sampai penuh, bisa menghindari tiang, milih yang ada tiangnya. Ini yang nggak boleh. Fahim tuh? Hada khas bil jamaati faqat. Tentu ini cuma khusus dalam sholat berjamaah. Kalau ibu sendirian sholat di sampingnya tiang, boleh nggak? Ibu sendirian sholatnya di samping tiang atau di belakang tiang? Ya? Ganti lagi soalnya. Ibu berada di samping tiang, sholatnya boleh atau tidak? Boleh kalau ibu tetap memakai apa? Sutra. Ibu pakai sutra, sholatnya di samping tiang, ya boleh, gak apa-apa. Di belakang tiang lebih boleh lagi karena menjadikan tiangnya sebagai apa? Sutra. Fi iskal. Amma idza kunti munfarida fala ba'sa bi salatiki bainal a'midah. Kalau Anda sendirian wahai ukhti muslimah, tak mengapa Anda salat berada di antara tiang-tiang. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-Ka'bah sa'ala Ibnu Umar bilalan aina shalla? Qal bainal 'amudainil muqaddamaini. Kata beliau, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah, Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Bilal. Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Bilal, di mana beliau sholat? Di antara apa? Tiang-tiang di hadapan, di depan. Berarti beliau sholat di antara tiang, nggak apa-apa karena sendirian. Fahim tuh? Nah, indakun iskalat qabla nastamir. Ladaikunna iskalat. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Nafi, taib. Pasal berikutnya, Dhahabun nisa lil masajid wa ba'du ahkamiha. Perginya wanita ke masjid serta beberapa atau sebagian hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Qala Abu Malik hafidhahullah, la khilaf, tidak ada perbedaan. Pada perkara anan nisa, bahwa para wanita itu la yajibu alaihinna syuhudul jamaah. Tidak wajib bagi wanita itu menghadiri sholat berjamaah fil masajid. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa wanita tidak diwajibkan menghadiri sholat berjamaah di masjid. Karena sholat wanita yang paling baik di mana? Di rumah. Wa qad shahha fil asari, sungguh telah sahih dalam sebuah asar, kaunu salati nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hujrihinna, di mana keadaan salat istrinya Nabi itu dilakukan di kamar-kamar mereka.
la yakhrujna ilal masajid, mereka tidak keluar menuju masjid. Pada rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi enggak terlalu jauh. Buktinya Nabi mengatakan baina mimbari wa baiti, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara jarak rumahku dengan mimbarku itu ada taman di antara taman. Berarti enggak jauh. Ada yang sudah pernah umroh Ibu? Ada ya? Oh, kalau ibu nggak bisa melihat jaraknya, ya. Kalau bapak bisa melihat jaraknya itu dekat rumah Aisyah dengan mimbar itu dekat. Nah, tapi tidak dijumpai Aisyah itu melakukan sholat berjamaah dengan sering-sering ke masjid, nggak pernah. Pernah nggak istri Nabi sholat berjamaah di masjid? Pernahkah istri Nabi sholat berjamaah di masjid? Hah? Pernah. Wanita-wanita sahabiah pernah. Bahkan istri Nabi pernah ikut sholat jenazah di masjid Nabi. Fahim tunna? Nah, walaupun demikian tidak dilarang, walakinna yajuz, boleh saja lin nisa, bagi para wanita itu al khuruj ilal masajid, keluar sholatnya dilakukan di, boleh, mafiskan. Faqad tadafaratil adillati ala tuwajidun nisa'i fil masajidi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil bertebaran yang menyebutkan wanita-wanita di zaman Nabi ikut sholat di masjid Nabi. Mereka menyaksikan sholat, fayazhadna sholawat khalfah, bermakmum di belakang Nabi. Maksudnya berjamaah bersama kaum muslimin, letaknya di belakang. Maksudnya mereka berjamaah bersama Nabi, imamnya Nabi. Madalil hada, ini dalilnya diantaranya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah, kunyahnya siapa Bu Aisyah? Aisyah kunyahnya siapa? Ummu Abdillah atau Humairah? Humairah atau Ummu Abdillah? Ya, kunyah itu panggilan yang diawali dengan ummu. Berarti yang benar Ummu Abdillah. Kok dinamakan Ummu Abdillah? Punya anak kah Aisyah ini Ibu? Hah? Tidak punya anak. Kalau begitu boleh enggak memberi kunyah kepada seseorang walaupun dia tidak punya anak? Boleh. Kadang kunyah itu, kadang kunyah tidak kaitannya dengan anak. Misal Abu Hurairah disebut bapaknya kucing. Abu Hurairah, bapaknya nggak mungkin dia disebut anak, nggak mungkin anaknya siapa. Tapi karena beliau suka, cinta membawa kemana-mana kucing yang mungil dan kecil, disebutlah dia dengan Abu. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah melihara kucing, kita sebut dengan Ummu Hurairah. Nah, kata dulu sahabat ada yang bernama Bakrah, Abu Bakrah. Bukan karena namanya itu Abu Bakrah. Bakrah itu kerean, atau kayak katrol Ibu, untuk narik air dari sumur. Karena beliau yang pertama kali membuat itu, maka dijuluki oleh Nabi Abu Bakrah. Bapaknya apa? Kerean. Bapaknya katrol. Itu. Ya Bu ya. Nah, maka ibu-ibu yang suka narik air dengan katrol kita panggil apa? Ummu Bakrah. Ibu-ibu yang suka cuci piring kita panggil, kalau bawa apa? Abu Gosok. Enggak. Artinya ibu sekalian, ya panggilan Abu dan Ummu disebut dengan apa? Boleh, enggak apa-apa. Bahkan dulu ada sahabat Nabi masih kecil dipanggil Abu Umair. Padahal masih kecil dipanggil Abu Umair. Kenapa begitu? Karena panggilan dengan Abu itu menandakan penghormatan, pemuliaan. Fahim tunna? Nah, maka enggak apa-apa ibu dipanggil dengan Ummu Fulan. Jadi nisbat kepada. Tapi kalau misalnya ibu namanya Konita, dipanggil Ummu Konita, boleh nggak? Konita dipanggil Ummu Konita, boleh tidak? Ya boleh. Boleh, karena maksudnya adalah kunyah untuk saya. Misalnya Abdurrahman dipanggil Abu Abdurrahman, boleh nggak? Asal itu kunyah boleh. Bukan berarti Pak Abdurrahman itu salah. Kalau maksudnya Pak Abdurrahman salah. Kan kunyah itu boleh. Misalnya Anda mau merencanakan punya anak, nantilah anakku dinamakan Konita, maka Anda dipanggil apa? Ummu, walaupun namanya juga siapa? Boleh nggak kalau begitu?
Tapi kalau yang dimaksud si Konita dipanggil Ummu Konita, maksudnya Bu Konita, karena Arab Indonesia ini Bu ya. Arab Indonesia, Bu Konita, Ummu Konita. Lah ini keliru. Fahim tuh? Nah. Jadi kalau misalnya memanggil Bu Suhaidi, manggilnya gimana? Bu Suhaidi gimana manggilnya? Ummu Rizaldi misalnya begitu. Benar. Tapi kalau Ummu Suhaidi, wah berarti salah nih, keliru. Masa ibunya Pak Suhaidi? Nah, ini istrinya kan gitu ya. Fahim tunna? Ini contoh. Nanti tanyakan kepada ustadzah yang mengajarkan bahasa Arab atau kepada Ustadz Nur Komari tentang masalah. Kita lanjutkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nisaul mu'minat. Dulu kami wanita-wanita mukminat. Yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri. Menghadiri bersama Rasulullah SAW salat fajar. Salat apa ini, Bu? Subuh. Mutalaffiat bimurutihinna. Mereka itu berselimut dengan kain-kain tebal milik mereka. Summa yanqalibna ila buyutihinna. Kemudian pulang menuju rumah-rumah mereka. Kapan? Hina yaqdina shalah, begitu salat telah selesai, maksudnya salam. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, di mana para lelaki tidak ada satupun yang mengenali wanita-wanita tersebut yang ikut salat siapa saja, karena suasananya masih golas. Apa golas itu, Bu? Gelap itu lail, malam. Zulumat, lail itu gelap. Golas itu apa? Bukan kholas, bukan ya. Tapi apa? Golas. Apa golas? Yang punya kitab Umdatul Ahkam pasti tahu, insyaallah. Apa artinya golas? Jawaban yang paling tepat, wallahu a'lam. Itu paling selamat. Ghalas ibu dan sekalian maknanya adalah, maksud saya kalau ibu nggak tahu, ibu jawab wallahu a'lam ya Ustaz, begitu maksudnya. Nah, ghalas itu maknanya adalah ikhtilat, bercampurnya baina dhulumatil lail, gelapnya sebuah malam, wan nur au niwaril fajr, warnanya cahaya di waktu subuh. Campuran antara warna terang di waktu fajar dengan campuran dengan warna gelap di waktu malam namanya ghalas. Fahim tunna? Catat itu ujian yang akan datang keluar insyaallah. Kita lanjutkan dulu sekalian. Ya, nah. Maka ini memberikan faedah kepada kita. Satu, istri-istri atau wanita-wanita mukminat, mereka sholat di masjid berjamaah bersama Nabi. Juga di sana ada para lelaki. Mereka datangnya setelah jamaah itu memulai sholat atau sudah membuat shaf baru datang. Itu pun berselimut supaya tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram baginya. Itu membuktikan pentingnya menjaga aurat wanita mukminat. Dua, itu membuktikan tujuannya supaya tidak terjadi fitnah. Karena wanita itu, ibu, masya Allah, wanita yang masya Allah, dari ujung rambut sampai ujung jempol fitnah semuanya. Alaysa kadzalik? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi menyebutkan al-mar'atu aurat, wanita itu aurat. Yang enggak menarik pada lelaki, kalau itu ada pada wanita jadi menarik. Alaysa kadzalik? Jempol kaki laki-laki, mana ada yang tertarik, Bu, sama jempol kaki laki-laki? Tapi kalau jempol kaki wanita, setan akan menggunakannya untuk menggoda laki-laki yang tidak punya iman, bahkan yang beriman. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Alaysa kadzalik? Faedah yang berikutnya, ternyata jilbab itu enggak mesti harus yang seperti kayak ibu-ibu pakai ada jahitannya, enggak. Mereka dulu bagaimana, Bu? Mutalaffiat bimurutihinna, pakai selimut.
keluar pakai selimut ditutupkan, kain yang besar menutupi seluruh tubuh, ya itu bisa jadi jilbab. Fahim? Nah, kedalik. Itu jilbab. Maka kalau ibu-ibu misalnya mau praktis, ini ada pak belanjaan di apa? Ida ibu-ibu yang mengelilingkan belanjaan itu pakai motor, ibu-ibu ingin belanja, panggil ibunya itu pakai jilbab begitu ribet, cari selimut yang di luar dalam rumah. Ya, Bu ya. Selimutnya dipakai kemudian keluar. Ya, boleh, enggak apa-apa. Bau iler rusak misalnya gitu. Wallahu a'lam kalau begitu ya. Enggak apa-apa itu boleh karena menutup aurat. Kain yang besar itu apa? Aurat. Fahimtum? Kakinya harus ketutupan karena kaki juga aurat. Ya kalau ibu keluar, saya pakai mukena Ustaz, tapi telapak kakinya kelihatan. Nanti ke telapak kakinya disambar api neraka di yaumul qiyamah. Karena dia termasuk aurat yang wajib ditutup. Nah, kata. Faedah yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita waktu sholat subuh itu kapan tuh Bu? Waktu sholat subuh itu awal datangnya. Awal datangnya sholat subuh itu kapan? Terbitnya fajar shadiq. Ciri-ciri fajar shadiq. Warnanya apa Bu fajar shadiq itu Bu? Merah atau kuning? Kuning bercampur merah atau merah atau kuning? Semuanya benar. Kadang kuning, kadang merah bercampur dengan kuning. Kalau putih? Kalau putih? Fajar kadhib. Nah, kalau warnanya putih itu fajar kadhib, bukan fajar shadiq. Kemudian apalagi ciri yang lainnya? Iya, mustatil, memanjang, tidak terputus, panjang seperti kalau biasanya kalau berada di Sahara, di padang yang luas, seolah-olah fajar itu dia bertengger di rumah-rumah kaum muslim atau di rumah-rumah penduduk setempat. Seolah-olah fajar itu ada di sana. Jadi memanjang begitu. Kadang kecil, tipis, panjang, diselimuti warna gelap. Lebih dominan warna apa? Gelapnya. Kalau fajar kadhib putus-putus. Fahim tuh nah? Berarti awal datangnya fajar shadiq itu awal datangnya salat subuh munculnya fajar shadiq walaupun sebentar. Dia kuning sebentar, tiba-tiba ditutupi awan lagi, gelap lagi. Berarti suasananya masih dominan warna gelapnya. Kapan selesai sholatnya Nabi? Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Barzah, beliau menceritakan selesai sholatnya Nabi itu beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Beliau mulai dari awal sholat membaca 60 atau sampai 100 ayat. Begitu selesai sholat, kaum muslimin baru bisa mengenali yang di kanan dan yang di kiri. Tadi masih gelap nggak Ibu? Masih gelap. Dan sholatnya panjang. Kita Masya Allah sholat subuhnya cukuplah sholat apa Ibu? Al-Muzammil gitu ya, daya atau yang semisal daripada itu. Nah ini menunjukkan bahwa waktunya disebut dengan golas, waktu golas. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah kepada kita. Berarti dahulu Aisyah memperhatikan dengan kalimat wala ya'rifu la ya'rifuhunna ahadun minal golas. Mereka tidak mengetahui para wanita, seorang pun tidak ada yang mengetahui para wanita siapa mereka itu karena sebab cuacanya, suasananya masih golas. Berarti Aisyah memperhatikan suasana ketika itu. Ini faedah nasihat. Wanita muslimah itu juga harus jeli, melihat kondisi, memperhatikan. Dakwah juga begitu, diperhatikan dengan baik, kondisinya bagaimana. Ini termasuk bagian dari tata cara memahami ilmu agama. Dan ini bukti kecerdasannya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Bal sabata anna imra'atan kanat tabitu fil masjid. Bukan hanya itu, bahkan telah tetap dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ada seorang wanita tidurnya di masjid. Pernah mendengar kisah wanita yang membebaskan dirinya dari perbudakan, dia tidak punya tempat tinggal, diizinkan oleh Nabi tinggal di masjid Nabi. Tinggal di masjid Nabi. Wanita itu mengalami haid enggak Ibu?
Wanita mengalami haid tidak? Iya. Wanita ini tinggal di masjid berarti memungkinkan dia haid. Tapi kok boleh oleh Nabi tinggal di masjid? Karena dia bisa menjaga darahnya agar tidak jatuh di masjid. Ini juga menguatkan bukti wanita boleh haid memasuki masjid, tapi jangan sampai darahnya. Ini pun masih khilaf para ulama, masih berbeda pendapat para ulama. Nah, wa ukhra kanat yakni tuqimul masjid. Sebagian mereka juga ada yang bermukim di masjid. Tinggal di masjid, bukannya tidur, tinggalnya di masjid. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 458, Muslim nomor 956. Sampai akhirnya karena wanita yang tinggal di masjid ini kerjanya menyapu masjid, suatu ketika Nabi selesai salat subuh tidak menjumpai ada wanita menyapu masjid. Enggak ada yang membersihkan masjid. Ditanya, "Mana fulan yang suka nyapu masjid?" Kata sahabat, "Semalam dia meninggal dunia." Kata para sahabat, "Dia tadi malam meninggal dunia." Kata Nabi, "Kenapa engkau tidak bangunkan aku?" Kata para ulama, karena para sahabat menganggap kan yang mati cuma tukang sapu apa? Masjid. Untuk apa merepotkan Nabi? Maksudnya begitu. Nabi marah ketika itu. Lalu Nabi minta ditunjukkan makamnya. Lalu Nabi mengerjakan sholat gaib di atas makamnya. Faedah di situ. Satu, jangan meremehkan manusia dari penampilan zahir. Tukang sapu masjid itu banyak pahalanya, Bu. Faham tak? Yang nggak bisa dimiliki oleh yang lain. Bisa jadi dosa-dosanya terhapuskan karena nyapu masjid. Faham? Nah, ini nasihat buat ibu-ibu. Kalau datang ke masjid, ya bantulah nyapu apa? Masjid. Untuk menghapuskan dosa. Karena ibu-ibu ini banyak dosanya. Wanita itu dosanya banyak banget. Laki-laki lebih banyak lagi. Ya, itu tidak dipungkiri. Tapi wanita banyak dosanya. Alaysa kadzalik? Dosa membangkang suami, dosa nasihati suami seolah-olah guru bagi suami, macam-macam lah. Ngerundel apa ya bahasa Indonesianya, Bu? Ngomel, ngedumel. Nah. Dosa enggak? Dosa. Nah, betul. Makanya ibu harus rajin nyapu masjid. Tambahan, kata Syekh Utsaimin, itu bukan hanya nyapu masjid, nyapu tempat-tempat yang mulia juga termasuk. Nah, ibu-ibu berlomba-lomba datang ke Pondok Nadita kalau taklim, nyapu Pondok Nadita. Dapat pahala insya Allah. Maksudnya tempat taklimnya gitu ya. Nah, kadzalik. Ini di antara perkara yang boleh perhatikan. Itu pahalanya penting. Sampai ada seorang sahabat minta kepada Nabi, dia tidak minta yang lain, cuman diizinkan oleh Nabi punya hak menyapu masjid Nabi. Apa namanya itu, Bu? Di hak paten. Dia minta paten orang lain enggak boleh, cuman dia aja yang nyapu masjid Nabi. Karena dia berharap apa? Masya Allah. Ini faedah pertama. Faedah yang berikutnya, di sini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa ternyata sholat gaib itu ada. Sholat gaib itu ada, terutama bagi orang-orang yang punya kedudukan mulia atau belum disolatkan jenazahnya. Fahim tunna? Faedah yang berikutnya bahwa sholat di kubur yang boleh cuman sholat jenazah. Kenapa? Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Hadis yang menyebutkan larangan sholat di kuburan itu karena sholatnya ada ruku dan sujudnya. Nanti bisa sujud dan ruku menghadap kubur, nggak boleh, hukumnya haram. Ini juga memberikan faedah, amalan orang lain untuk si mayit yang nggak ada hubungan kekeluargaan tetap bisa mendatangkan manfaat. Pendapat yang rajih, saya ulangi, amalan orang lain untuk si mayit padahal nggak ada hubungan kekeluargaan itu tetap bisa mendatangkan manfaat. Saya tanya buat ibu-ibu, kalau gitu boleh nggak sih kirim doa buat si mayit? Kirim doa buat si mayit, boleh tidak? Kalau bahasa Indonesia kan kirim doa ya, Bu ya? Atau mendoakan, nah, mendoakan si mayit boleh atau tidak? Boleh? Manggil ini, Bu. Mari doakan orang tua saya, habis itu dapat berkat, dapat barokat minat dunia. Bukan berkat ya, bukan barokah minas sama. Dapat tumpengan macam-macam. Boleh enggak? Hah? Diganti dah, ibu saya undang makan. Udah makan, ibu-ibu terima kasih telah datang, tolong doakan bapak saya yang sudah meninggal dunia. Boleh nggak?
Gimana Bu? Kalau direncanakan nggak boleh. Kalau direncanakan nggak boleh. Apa bedanya direncanakan? Oh enggak, ini enggak ada kaitannya dengan hari-hari itu Ibu. Pertanyaan saya undang ibu-ibu makan, selesai makan kenyang lalu ibu mengatakan terima kasih dan sudah datang, tolong doakan bapak saya yang sudah meninggal dunia. Boleh enggak? Hah? Boleh. Lalu salah satu Bu Ningsih misalnya berkata, "Ila hadratil Mustafa Rasulullah." Boleh enggak? Kenapa yang ini enggak boleh? Bareng-bareng. Doanya bareng-bareng. Misalnya ada seorang imam, dia berkata, "Ya Allah, berikan berkah bagi pemilik rumah ini yang masuk ke dalamnya dan keluar darinya." Tiba-tiba ibu mengucapkan amin. Boleh nggak? Nah, kalau gitu apa bedanya? Selamat itu sudah ibu. Masuk ilmunya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada rinciannya ummahat. Hukum asalnya mendoakan kaum muslimin tidak ada larangan. Bahkan mendoakan orang yang tidak ada di sisinya itu termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Mendoakan orang mati itu termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Secara umum demikian. Buktinya Nabi berada di Baqi, dia berkata, "Allahumma ighfir li ahlil Baqi warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum warfa' darajatahum fil mahdiyyin wa wasi' madkhalahum wa madakhilahum." Nabi ucapkan doa itu, berarti boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Si fulan datang, ibu saya wafat, mohonkan ampunan. Ya Allah, ampunilah dosanya ibu fulan. Maafkan kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Luaskan kuburnya, masukkanlah dia ke dalam surga. Selamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Boleh tidak? Boleh, kelas. Boleh. Sekarang berjamaah doakannya, boleh nggak? Cuma nggak dipimpin. Semua berdoa masing-masing, tapi kan bersama-sama. Boleh nggak ibu? Apa dalilnya kok boleh? Wallahu a'lam dalilnya Ustaz. Dalilnya sholat jenazah. Ibu sholat berjenazah jamaah atau tidak? Dalam sholat jenazah doanya sendiri-sendiri atau dipimpin? Sendiri-sendiri. Ibu doa membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal. Kan begitu Ibu? Apa doa jenazah apa tuh? Sendiri-sendiri dibaca kan? Nah, berarti kalau misalnya ada orang berkata, "Tolong doakan orang tua saya sudah meninggal." Ibu doa sendiri-sendiri, semoga dimaafkan oleh Allah kesalahannya, diluaskan sendiri-sendiri, enggak apa-apa. Apa harus angkat tangan? Enggak, doa memohonkan ampunan orang yang meninggal dunia itu tidak harus mengangkat tangan. Fahim tuh? Ya enggak boleh yang bagaimana? Yang tadi. Kumpulkan dulu, suruh doa, baru dikasih makan, dipimpin ila hadrati fulan bin fulan, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibrahim. Ini yang enggak ada contohnya. Man amila amalan laisa ali amrina fahuwa raddun. Fahimtunna? Boleh, Bu. Kalau ibu orang Thailand, bahasa Thailand juga boleh. Enggak masalah. Oh, pertanyaannya di dalam sholat. Pertanyaannya di dalam sholat maksudnya Ibu? Sholat apa? Sholat jenazah maksudnya? Kalau sholat jenazah ibu nggak hafal ya cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi kama yunaqqa sabul abyadu minad danas. Ya cukup sampai situlah Bu. Oh terlalu panjang Ustaz. Ya udah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Masih terlalu panjang. Allahumma ighfir lana walahu. Masih panjang juga berarti enggak bisa. Ya udah dia ucapkan Allahumma ighfir lahu. Udah cukup. Boleh? Nah. Wallahu a'lam bishawab. Kita pertanyaan tambahan Ibu. Nah, sekarang kalau tadi itu kan kirim doa. Sekarang kalau kirim pahala boleh enggak? Kirim pahala boleh atau tidak? Saya baca Quran, pahalanya buat ibu saya yang sudah meninggal dunia. Boleh atau tidak? Ya?
Jadi maksudnya misalnya katakanlah saya anak soleh ya Bu ya, Allahumma amin, mudah-mudahan saya anak soleh. Lalu saya berkata, ya Allah, bacaan Quranku ini aku niatkan pahalanya buat ibuku, boleh nggak? Digantilah, nggak soleh lah anaknya sudah. Lalu dia baca Quran, dia katakan, ya Allah, bacaan Quranku buat ibuku, boleh nggak? Boleh. Coba ibu dengar hadis berikut ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Ummahat, barakallahu fikum. Berarti umat cerdas-cerdas, Masya Allah, barakallahu. Jadi benar sekalian, kita katakan dalam masalah ini ada khilaf para ulama. Seperti ibu-ibu berselisih pada hari ini. Ulama kita berbeda pendapat. Maksud saya, jangan tergesa-gesa mengatakan nggak boleh, juga jangan mengatakan tergesa-gesa juga apa? Boleh. Kita mesti melihat mana yang rajih. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dicela oleh mereka-mereka yang mengatakan Syekhul Islam itu Wahabi dan segala macam, ternyata beliau membolehkan mengirim pahala. Beliau punya alasan. Alasannya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan diganjar oleh Allah kecuali apa yang telah diusahakan olehnya. Anak, kata Nabi, hasil usaha orang. Maka kalau anak berbuat apa saja untuk orang tuanya, sampai kata Syekhul Islam Taimiyah, wallahu a'lam bishawab, ini khilaf para ulama, tapi pendapat yang rajih, yang dikirimkan itu sebenarnya bukan pahala, doa yang benar. Adapun pahala, kalau anak nggak perlu kirimkan, karena ayat itu menjelaskan justru tanpa dikirimkan pun orang tuanya sudah dapat. Fahim tunna? Begitu. Sudah ya Bu ya? Nah, kita lanjutkan. Al-mar'atu, kita lihat poin yang ketiga ya. Masalah yang berkaitan dengan perginya wanita menuju ke masjid. Al-mar'atu, wanita itu meminta izin suaminya ketika keluar menuju masjid, tapi tidak boleh suaminya melarangnya. Yani tastadzanu zaujaha fil khuruji ilal masjidi wa la yamna'uha zawjuha. Suaminya enggak boleh melarang. Jadi ibu-ibu cukup mengatakan mengumumkan, memberitahukan, suamiku saya mau ke masjid. Enggak boleh suaminya berkata la yajuz, enggak boleh. Ini enggak boleh. Sholli fil bait, salat di rumah, enggak boleh. Dia mesti mengizinkannya asal masjidnya bukan masjid yang safar. Suamiku saya mau ke masjid. Di mana? Islamic Center. Ya enggak boleh. Masalahnya bukan masalah ke masjid Islamic Centernya, bukan masjid itu, tapi safarnya, karena tanpa mahram. Fahim dong? Apa ada dalilnya? An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Idza sta'danatil mar'atu ahadakum ilal masjidi falayamna'ha." Bila seorang wanita di antara kalian itu meminta izin menuju ke masjid, jangan dia melarangnya, jangan suaminya melarangnya. Kata Nabi, jangan melarang. Dalam riwayat yang lainnya, la tamna'u ima Allahi masajid. Jangan larang wanita hambanya Allah yang mau sholat atau pergi menuju ke masjid. Hadis tadi kita sebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Fa idza lam yakun hunaka sababun yamna'u khurujil mar'a ilal masjid fayajibu ala zawj di garis atas yang tebal. Fayajibu ala zawj ayyadana laha linnahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam anil man'i. Kalau tidak dijumpai sebab-sebab yang mengharuskan melarang wanita pergi menuju ke masjid, wajib bagi suami mengizinkan wanita itu menuju masjid, karena Nabi melarang lelaki melarang wanita menuju. Nabi melarang lelaki yang melarang wanita menuju ke masjid. Fahim tuh nah? Nah, qalahu syekhuna, ini disebutkan oleh guru kami, maksudnya gurunya Syekh Abu Malik. Siapa gurunya? Mustafa Al-Adawi, penulis kitab Jami' Ahkamin Nisa, juz 1 halaman 279. Nah, kata dia. Jadi wanita meminta izin. Ustaz, kalau bukan sholat misalnya gimana?
minta izinnya karena mau majelis ilmu, boleh. Suaminya nggak boleh melarang. Kalau ke majelis ilmu harus diizinkan. Ke masjid ya, majelis ilmu ke masjid diizinkan. Kalau nggak ke masjid gimana bu? Majelis ilmunya misalnya di Pondok Nadita. Lalu suaminya berkata, kamu nggak boleh ke Pondok Nadita, jangan datang ke sana, di rumah saja. Pergi atau tidak bu? Tetap pergi, balelo berarti ya namanya. Tetap pergi atau tidak? Ada rinciannya. Kalau misalnya suaminya sudah mengajarkan yang bisa dia ketahui tentang urusan agama, suaminya berkata, di sana belajar apa? Fiqhun nisa lin nisa, fiqhul sunnah lin nisa. Sini saya ajarkan dari alif sampai Z, berapa jam saja kamu mau. Maka ibu-ibu nggak boleh, karena suaminya sudah apa? Mengajarkannya, ilmunya sudah ada, sudah dapat. Oke, kalau suaminya nggak tahu agama dan ibu tidak bisa mendapatkan pelajaran agama di tempat yang lainnya, nggak bisa mendapatkan pelajaran agama di tempat-tempat yang memang dia harus tahu tentang hukum-hukumnya, pada saat itu termasuk perkara yang tidak boleh suami melarang. Justru wajib suami mendatangkan guru atau mencarikan tempat di mana istrinya belajar ilmu agama. Wa dalilu qaulu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini semua dalil yang menunjukkan wajibnya belajar ilmu agama. Berikutnya, wa 'alal mar'ati idza kharajat ila al-masjid an taltazima adil adab. Wanita ketika dia pergi menuju ke masjid, bagaimanapun keadaannya mesti memperhatikan etika berikut ini. 1. Antajtani batib, jangan pakai minyak wangi. Wazina, jauhi perhiasan, ditinggal dulu di rumah. Mimma yaftatan nabi, di mana perhiasan dan minyak wangi ini bisa menimbulkan fitnah buatnya. Ustaz, masa nggak boleh pakai minyak wangi? Nggak boleh kalau minyak wanginya tercium wangi. Kalau minyak wanginya nggak tercium wangi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalnya ibu memakai sesuatu yang baunya tidak tercium, kecuali udah dekat banget baru tercium. Paham ibu? Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ibu pakai minyak wangi, ibu udah pergi 10 meter, baunya masih ketinggalan di belakang, ini nggak boleh. Ini termasuk tingkah laku yang dilarang bagi wanita muslimah. Nabi mengatakan fa inna zaniyah, dia meniru perilakunya wanita zaniyah, pezina. Naudzubillah. Perhiasan apa yang nggak boleh Ustaz? Ya perhiasan yang menimbulkan fitnah. Ibu pakai kerudung, pakai kalung, di mana kalungnya diletakkan? Ditutupi oleh kerudungnya. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi masalahnya kalungnya ada 5. Ketika ruku bunyi kerincing, nah ini yang nggak boleh. Gelangnya 5 renteng di sini. Sembunyi Pak Ustaz, sembunyi. Iya, ketika jalan duk kerincing. Nah ini fitnah. Orang akan bertanya, itu bunyi emas atau perak ya? Begitu. Orang akan bertanya-tanya. Itu fitnah. Simpen dulu. Nanti kalau ibu di depan suaminya pakai semua 5 kilo pun pakai. Kalau di depan siapa? Si suami. Fahim tunna? Begitu ibunda sekalian. Loh Ustaz, itu kan kalau perhiasan itu enggak. Kalau cincin gimana Ustaz? Ditutupi enggak? Ya boleh, enggak apa-apa. Cincin, gelang ditutupi enggak menimbulkan fitnah, enggak masalah. Sudah ditutupi pakai kain begitu. Ustaz, gimana kalau perhiasannya tidak berbentuk benda? Ya misalnya ibu menghias wajah menggunakan apa? Lipstik, apalagi pemerah pipi, kemudian pelentik bulu matanya dilentikan gitu, alisnya ditebalkan gitu, iya misalnya. Atau bedaknya begitu ditambahin lagi bedak, misalnya gitu. Gimana kira-kira bu? Kira-kira gimana bu? Kira-kira gimana ibu? Boleh atau tidak? Ibu mau pergi ke masjid pakai solek, udah wudu semua solekan, kan kita harus tampil indah Ustaz. Allah itu maha indah, Allah menyukai. Wah, pakai dalil riwayat Bukhari lagi kan gitu ya. Gimana? Boleh nggak ibu? Boleh atau tidak?
Boleh kalau satu masjid perempuan semua. Kemudian cuma di sebelah rumah ibu-ibu. Datang berjalan boleh. Tapi kalau masjidnya jauh Ustaz, kita pakai mobil Pak Ustaz. Kemudian setelah itu lihat-lihat nggak ada laki-laki baru kita masuk misalnya gitu. Semua perempuan, boleh atau tidak? Boleh, kalau memang itu wanita semua boleh. Atau satu negeri semua perempuan, boleh. Enggak apa-apa. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau ketika ibu, saya ini Ustaz, pakai mobil tutupan, begitu mau masuk ke masjid baru permisi sama Pak Satpam, Assalamualaikum. Nah ini yang nggak boleh. Tuftan, dia terfitnah. Fahim tenang? Kalau kita apa nggak boleh Ustaz bersolek? Boleh. Ibu-ibu boleh. Makanya kalau ibu mau bersolek, ini tips dari saya. Ibu bersolek, setelah itu dikasih apa? Itu tips dari saya. Selamat insya Allah. Nanti dibuka lagi setelah bertemu dengan sesama apa? Nah, ketemu sama wanita, ketemu dibuka lagi. Nggak apa-apa. Boleh. Karena kan ada sebagian orang yang memakai perhiasan di wajah itu karena dia hobi, bukan karena yang lainnya, hobi saja. Kan begitu ya Bu ya? Nah, makanya ditutupi hobinya itu dulu. Nanti kalau sudah bertemu sama wanita ditunjukkan nih caranya menghias seperti ini. Boleh, nggak apa-apa. Bagian mata yang mana Bu? Yang lentik, yang dilentikan begitu? Kan tinggal pakai kacamata, selesai perkara. Ibu pakai kacamata hitam, selesai. Boleh. Iya dong? Adil nggak ini keputusannya? Adil. Ibu pakai kacamata hitam, khalas. Cuman kacamata hitamnya banyak kembang-kembangnya, tutupi kerudung lagi, selesai. Enggak, saya nggak mau dibilang sama ibu-ibu Pak Ustadz melarang begini. Enggak, saya nggak melarang. Tapi begitu cara yang paling selamat, insya Allah. Dan begitu Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya oleh seorang wanita, beliau menjawab demikian. Kenapa kamu menggunakan itu? Dia mengatakan, saya suka ya Syekh. Kata Syekh, tinggal kamu tutupin apa? Kata dia, bulu matanya bagaimana? Kasih kacamata hitam. Loh, ininya terlihat ada bekas emasnya. Kasih kerudung lagi, kata beliau demikian. Selesai perkara. Boleh? Ya tidak, masa wanita terfitnah dengan kecantikan wanita yang lain? Enggak fitnah ibu, boleh. Ibu boleh misalnya, ya kalau misalnya ibu nggak wajar, merahnya bendol gede gitu misalnya, hijaunya lampu traffic light, ya itu ya fitnah kalau begitu. Yang wajar lah wanita bersolek, kan kita paham ya Bu ya. Wanita itu kita tidak sepungkiri, kata Syekh Utsaimin, wanita itu memang begitu. Min ajabiyati jismiyati fil al-mar'ati, di antara tanda hal yang menakjubkan para wanita itu, menakjubkan wanita itu ibu, ketika Nabi mengatakan al-mar'atu aurat, wanita itu aurat, kata beliau, wanita dikasih emas 1 kilo 2 kilo makin bagus dia, karena wanita itu tempat perhiasan. Paham gak ibu? Wanita itu pakai cincin itu pantas, tapi kalau laki-laki kira-kira gimana Bu? Ada laki-laki kasih cincin semua, kasih kalung, kira-kira gimana ibu? Pasti orang berkata, ini orang junun, ini orang gila, nggak pantas. Karena memang laki-laki bukan tempat perhiasan. Wanita dikasih bibir yang merah, pantas tidak? Kalau dilihat oleh sesama atau dilihat oleh siapa? Pantas. Tapi kalau laki-laki dikasih lipstik, ya nggak pantas. Nggak pantas. Dikasih sesuatu yang, ya artinya bersoleklah yang wajar. Tempatkan pada tempatnya Bu. Musim panas, ibu pakai apa namanya? Mantel yang berbulu di depan wanita yang lainnya karena panas, mantel berbulu. Pantas nggak ibu? Iya nggak pantas. Kalau musim salju ibu pakai mantel di depan para wanita yang lain, pantas tidak? Berarti ditempatkan pada tempatnya. Intinya demikian. Ibu jangan mengira wanita-wanita Arab yang bercadar-cadar itu tidak apa namanya? Mereka bersolat tapi ditutup auratnya. Nanti ketemu sesama mereka baru berbicara. Biasa wanita berbicara seperti itu. Fahim tuh nah? Paling ditanya, ini di mana belinya, kan begitu ya, ya. Ini mereknya apa gitu. Nah, walhasil intinya tidak dilarang kalau sesama apa? Wanita. Pada asalnya demikian. Wallahu a'lam. Khalas. Ini bab sholat nih, lari ke sana ini. Ummahat barakallahu fiikum. Dalil yang lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan larang wanita-wanita hamba Allah dari masjid-masjidnya Allah.
Wala yakhrujna tafilat, hendaklah dia keluar dengan menggunakan penutup, kain penutup yaitu jilbab yang besar atau semisal daripada itu ya. Atau ada yang mengartikan tafilat itu artinya ghairu mutatayyibat, tidak boleh menggunakan sesuatu yang berbau wangi. Soal terakhir buat ibu-ibu, kemudian silakan tanya jawab dari ibu kalau ada yang mau bertanya. Soal terakhir, ibu-ibu pakai parfum enggak? Cuman ketika mandi pakai sabun yang wangi banget. Ya, pakai sabun yang wangi. Kemudian ibunda sekalian pakai pewangi baju sampai wangi sekali. Misalnya takarannya harusnya cuma 1 gelas, karena ingin wangi dibuat 5 gelas. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh kalau memang wanginya menyebabkan timbul bau yang dicium oleh para lelaki. Kalau misalnya kita pakai nggak boleh nyebut merek ya Bu ya. Pokoknya pakai pewangi, kemudian pewangi tersebut baunya tidak tercium kecuali dekat dipegang baru tercium. Ya nggak apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi bersabda, minyak wangi laki-laki itu yang baunya menyengat, warnanya tidak pekat. Minyak wangi wanita itu baunya khafif, lembut, nggak ada baunya, tapi warnanya pekat. Maksudnya wanita itu minyak wanginya jangan sampai tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maksudnya demikian. Jadi kalau ibu misalnya pakai pewangi sekedar sudah dekat banget baru tercium, la ba'sa bihi. Fahimtunna? Nah, maksudnya pewangi baju tadi itu ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Akhirul da'wana. Afwan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.